Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wijaya dari kelas IKR absen 14. Saya ingin mempresentasikan laporan kerja sistem bahan bakar konvensional. Ini profil siswa saya. Nomor induk, nama siswa, program keahlian, tempat tanggal lahir, nomor handphone, email, sosial media. Profil perusahaan, nama perusahaan Astra Tejo, alamat perusahaan Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 8, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80237. Bidang usaha otomotif. Profil singkat PT Astra Tejo Motor atau ADM adalah perusahaan manufaktur mobil yang merupakan agen tunggal pemegang merek Daihatsu di Indonesia. ADM merupakan perusahaan patungan antara Astra International, Daihatsu Motor CO Ltd dan Toyota Jisu Corporation. Visi misi perusahaan: visi menjadi distributor dan retailer otomotif terbaik di Indonesia dalam hal kepuasan pelanggan dengan didukung oleh pertumbuhan yang berkelanjutan, struktur keuangan yang sehat, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, organisasi yang lincah dan berkontribusi penuh terhadap program environmental, social and governance atau ESG. Visi memberikan produk dan layanan dengan nilai terbaik, memiliki jaringan distribusi dan retail yang kuat dan efisien melalui pengembangan fasilitas fisik yang baik, proses yang efisien, dan sumber daya manusia yang berkualitas, menciptakan nilai terbaik bagi para pemangku kepentingan. Struktur organisasi ini. Teori dasar bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar konvensional adalah sistem yang digunakan pada kendaraan bermotor untuk mencampurkan bahan bakar, biasanya bensin, dengan udara sebelum dibakar di dalam mesin. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan. Perkembangan teknologi. Sistem bahan bakar konvensional terus berkembang. Saat ini sistem injeksi bahan bakar elektronik semakin populer karena menawarkan efisien yang lebih baik, emisi yang lebih rendah, dan performa yang lebih baik. Sistem bahan bakar konvensional adalah sistem yang digunakan pada kendaraan bermotor untuk mencampur bahan bakar, biasanya bensin, dengan udara sebelum dibakar di dalam mesin. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan. Jenis-jenis sistem bahan bakar pada kendaraan. 1. Sistem konvensional menggunakan karburator untuk mencampur udara dan bahan bakar. Perawatannya dilakukan dengan membersihkan dan mengganti karburator secara berkala. Sistem bahan bakar karburator bekerja dengan cara menyaring udara mencampur. Sistem bahan bakar karburator bekerja dengan cara menyaring udara, mencampurkannya dengan bahan bakar, dan menyalurkan campuran tersebut ke ruang bakar mesin. Ini contohnya yang mobil. Jenis-jenis sistem bahan bakar pada kendaraan. 2. Sistem injektor mengabutkan bahan bakar. Prosesnya berjalan secara elektronik sehingga takaran campuran udara dan bahan bakar akan selalu tepat, lebih efisien, dan menghasilkan emisi yang rendah. Sistem bekerja dengan cara memanfaatkan sinyal dari ECU untuk menyemprotkan bahan bakar ke intake manifold dan bercampur dengan udara dari throttle body. Ini contoh gambarnya. Komponen bahan bakar konvensional. 1. Fuel tank. Sudah semestinya pada setiap kendaraan memiliki komponen bernama tangki bahan bakar. Fungsinya sendiri tak lain untuk menampung bahan bakar berupa bensin. Biasanya di tiap moda transportasi memiliki ukuran tangki yang berbeda-beda. Dalam tangki inilah bahan bakar disimpan dengan kuantitas besar yang akan digunakan secara langsung selama berkendara. Ini contoh tangkinya. Fuel filter. Pada fuel filter ini bensin akan melalui proses penyaringan dari berbagai macam kotoran dan air. Dengan demikian, bensin yang digunakan untuk proses pembakaran akan lebih bersih dan jernih. Bensin yang telah disaring tersebut selanjutnya akan mengalir menuju karburator. Ini contohnya gambar. 3. Fuel pump. Pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki kemudian memompa atau mengalirkan sampai ke radiator. Ada 2 jenis pompa bahan bakar yang sering dipakai, yaitu jenis mekanik dan elektrik. Ini contoh gambarnya. 4. Karburator. Fungsi karburator adalah untuk mengatur jumlah campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke silinder mesin. Salah satu bagian di dalam karburator adalah air bladder yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya bahan bakar dan udara sehingga membentuk pengabutan yang halus.
Di dalam karburator terdapat beberapa macam sistem yang mana sistem ini berfungsi untuk menghasilkan campuran udara dan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin, sehingga penggunanya lebih efisien. Ini contoh gambarnya. 5. Propel kanister. Propel kanister berfungsi untuk menampung sementara uap bensin yang berasal dari ruang pelampung pada karburator dan uap bensin yang dikeluarkan dari saluran efisien pada saat tekanan di dalam tangki naik karena bertambahnya temperatur di dalam internal kanister agar tidak terbuang keluar. Uap bensin yang tertampung ini akan disalurkan ke intake manifold yang kemudian akan masuk ke ruang bakar, sehingga propel kanister ini memanfaatkan uap bensin daripada terbuang sia-sia, maka lebih baik dimasukkan ke dalam ruang bakar. Hanya saja tidak semua mobil yang berkarburator terdapat komponen ini, hanya beberapa saja. Ini contoh gambarnya. 6. Fuel emission control. Fuel emission control berfungsi mengurangi polutan yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan juga mencegah keluarnya asap berbahaya dan mendaur ulangnya secara efektif. Ini contoh gambarnya. 7. Fuel return. Fuel return adalah sistem pengembalian bahan bakar yang bertugas mengembalikan kelebihan bahan bakar dari mesin ke tangki bahan bakar. Sistem ini bekerja dengan cara memompa bahan bakar dari tangki ke injektor atau karburator, lalu mengembalikan kelebihan bahan bakar kembali ke tangki. Ini contoh gambarnya. 8. Fuel line. Fuel line adalah selang yang menyalurkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Fuel line bekerja dengan memompa bahan bakar dari tangki menggunakan fuel pump. Ini contoh gambarnya. 9. Air filter bekerja dengan menyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Udara yang disaring akan menjadi bersih dan diteruskan ke ruang bakar. Ini contoh gambarnya. 10. Intake manifold berfungsi untuk menyalurkan udara bersih dan menyambungkannya dengan bahan bakar. Campuran ini kemudian masuk ke ruang bakar mesin. Ini contoh gambarnya. Cara kerja sistem bahan bakar konvensional. Bahan bakar disimpan dalam tangki. Pompa bahan bakar akan menghisap bahan bakar dari tangki melewati pipa bahan bakar. Setelah itu bahan bakar melewati saringan untuk menghilangkan kotoran. Di dalam karburator, bahan bakar dicampur dengan udara. Karburator memiliki venturi atau saluran sempit yang mempercepat aliran udara. Perbedaan tekanan di venturi ini menarik bahan bakar dan mencampurnya dengan udara. Campuran bahan bakar dan udara kemudian dialirkan ke ruang bakar mesin melalui saluran intake. Di ruang bakar, campuran bahan bakar yang udara akan terbakar. Di ruang bakar, campuran bahan bakar dan udara akan terbakar, menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil. Idle atau lamsam. Saat idle berputar mesin rendah dan sedikit campuran bahan bakar dan udara yang dibutuhkan. Katup throttle atau katup kuku. Pada karburator hampir tertutup, aliran udara yang masih sedikit menciptakan kevakuman yang menarik bahan bakar dari port atau lubang motor. Campuran bahan bakar dan udara yang kaya lebih banyak bahan bakar. Ini membuat mesin tetap hidup pada jalan idle. Contoh, ini gambarnya. Cara kerja putaran rendah. Saat mesin dinyalakan, fuel pump akan menyerap bensin dari tangki bahan bakar. Bensin akan disaring dari kotoran dan air di fuel filter. Bensin yang sudah bersih akan mengalir ke karburator. Udara akan masuk ke karburator melalui venturi. Bensin dan udara akan bercampur di karburator. Campuran bensin dan udara akan masuk ke ruang bakar. Ini contohnya. Cara kerja putaran tinggi. Pada putaran mesin tinggi, katup throttle akan terbuka. Aliran udara yang masuk sangat banyak. Kevakuman yang besar menarik banyak bahan bakar dari mencet. Campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang besar. Ini contohnya. Alat dan bahan. A. Alat. 1. Kunci pas hadring. 2. Obeng. 3. Kuas atau sikat. 4. Tang. 5. Kain lap. B. Bahan. 1. Bensin. 2. Karburator cleaner. Prosedur perawatan. 1. Membongkar karburator. A. Mematikan mesin dan pastikan dingin. Pastikan mesin dalam keadaan mati dan dingin agar aman saat dibongkar. B. Lepaskan selang bahan bakar. Gunakan tang untuk melepas selang bahan bakar dari karburator. Tampung sisa bahan bakar ke dalam wadah agar tidak tumpah.
C. Lepaskan karburator dari mesin. Gunakan kunci pas atau obeng untuk membuka baut pengikat karburator. Tarik karburator dengan hati-hati agar tidak merusak gasket atau komponen lain. D. Buka bagian-bagian karburator. Gunakan obeng untuk membuka skrup, mangkuk atau float chamber. Lepaskan jarum pelampung dan mencet atau supir agar bisa dibersihkan. 2. Membersihkan karburator. A. Bersihkan bagian dalam karburator. Gunakan kuas atau sikat untuk menghilangkan kotoran pada bagian dalam karburator. Tiup atau semprot dan dengan pembersih karburator untuk membersihkan sisa kerak dan kotoran. B. Bersihkan saluran bahan bakar dan supir. Rendam supir dalam pembersih karburator selama beberapa menit. Tiup dengan udara atau gunakan sikat halus agar tidak tersumbat. C. Lap dan keringkan. Gunakan lap atau kain bersih untuk mengeringkan semua bagian sebelum dipasang kembali. 3. Merakit kembali karburator. A. Pasang kembali komponen karburator. Pastikan semua bagian seperti jarum, pelampung, supir, dan skrup sudah terpasang dengan benar. Pasang kembali mangkuk karburator dan kencangkan bautnya dengan obeng. B. Pasang karburator ke mesin. Posisikan karburator kembali ke tempatnya. Kencangkan baut pengikat dengan kunci pas atau obeng. Sambungkan kembali selang bahan bakar. C. Cek kebocoran dan uji mesin. Pastikan semua baut sudah kencang dan tidak ada kebocoran bahan bakar. Nyalakan mesin dan periksa apakah karburator bekerja dengan baik. 4. Mengembalikan peralatan. Kembalikan alat-alat yang sudah digunakan pada tempat yang sesuai dan rapi agar tidak hilang. Ini contoh lampiran saya. Kesimpulan, laporan PKL yang saya buat dapat menjadi bahan evaluasi saya untuk kedepannya agar ilmu yang sudah saya dapat bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain untuk kedepannya. Kekurangan pada laporan saya mungkin berupa penjelasan yang kurang detail sehingga memungkinkan membaca salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ini bisa menjadi perbaikan bagi saya untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.